Hari ini kita akan membahas tentang rumah tangga. Ya, sebagian orang salah berprinsip dalam membangun rumah tangga. Betapa seringnya kita mendengar perceraian terjadi, perselingkuhan. Mereka berpikir bahwa rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Kalau cinta, selesai sudah. Benarkah jamaah? Bukankah orang-orang yang menikah kemudian bercerai dulunya saling mencintai? Bukankah mereka berikrar untuk sampai mati? Bukan mereka bersungguh-sungguh mengundang semua orang dalam pernikahan mereka, diumumkan, dibikin status. Sampai sekarang kita ngelihat ada orang belum nikah sudah repot dengan apa acara yang belum nikah namanya? Yang foto-fotoan dulu, wedding. Udah jadi itu semua, 2 tahun cerai, 1 tahun cerai. Sampai ada seorang artis dunia, dia menikah, pernikahannya hanya berumur 50 jam. 50 jam, padahal pacaran bertahun-tahun jemaah. Mungkin dia sejak kuliah ya, lama dia berpacaran. Ketika menikah, umur pernikahannya hanya 50 jam. Kejadian di Jawa Tengah sana. Anak ketika hadir ke sebuah rumah, dia cerita, Ustaz, anak punya keponakan ini Ustaz, pacaran 6 tahun Ustaz. 6 tahun pacaran. Akhirnya kayaknya sejak dia SMA Ustaz, sampai kuliah. Lulus kuliah baru nikah. Wallah Ustaz, nikah 6 hari cerai. Kemana cinta yang 6 tahun? Kemana kata-kata indah yang selalu disebutkan? Kemana kata-kata manja yang selalu dituliskan? Nggak ada. Akhirnya kita berpikir, terus rumah tangga itu dibangun di atas apa jemaah? Kenapa ada suami yang katanya cinta sama istrinya tapi dia berzina? Kenapa ada istri yang na'udzubillah, yang dia mengatakan cinta suaminya, ternyata anak yang dikandungnya bukan anak suaminya? Apakah ada? Banyak di masyarakat. Maka hari ini sebagai seorang muslim kita perlu belajar lagi. Anda lihat alhamdulillah ada sesepuh di sini yang mungkin Anda tidak akan menggurui, mereka lebih banyak makan asam dan garam ya dalam kehidupan rumah tangga. Tapi ada juga di antara mereka yang sebenarnya sudah bosan sama istrinya. Ada emak-emak yang mungkin sudah ngelihat lakinya, ya Allah kapan mati ini orang, nggak mati-mati. Ketawa-ketawa, ada jemaah, ada. Jadi kalau tembok itu bisa berbicara, akan menceritakan keluh kesah setiap pasangan. Dan kejadian di Pekalongan sana, ada seorang rombongan emak-emak ini takziah ke rumah kawan mereka. Suaminya baru mati. Datang mereka, ya Allah kesian engkau ya Allah yang sabar, berharap pahala dari Allah. Kata dia, apa-apa, tunggu, kata dia, apa? Kata dia, loh engkau kan mati. Alhamdulillah sudah. Capek ngurusin orang tua itu saya. Alhamdulillah mati, istirahat. Adakah yang seperti itu? Ada. Maka kita harus berpikir sekarang, rumah tangga yang sebenarnya itu dibangun di atas apa? Semua orang ketika membangun rumah tangga, dia ingin mendapatkan ketentraman, kedamaian. Terakhir kisah, siapa artis yang baru cerai atau gugat cerai jamaah, yang selalu mengatakan cinta sayang, kata netizen bohong semuanya. Enggak, dulu cinta. Ya, boleh jadi dulu cinta. Cinta itu seperti bunga, dia harus dirawat dan diserami. Cinta itu bisa layu, cinta itu bisa kering, cinta itu bisa mati. Dan apakah rumah tangga harus dibangun di atas cinta? Ketika seorang tidak cinta sama istrinya, apakah kemudian harus bercerai? Enggak. Seorang istri nggak cinta sama suaminya, apakah dia harus berpisah? La. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di kota Mekah ya atau kota Madinah, ada seorang laki-laki namanya Ibnu Abi Abza.
Hampir semua wanita yang dinikahin sama dia terakhir gugat cerai. Boleh jadi semuanya. Akhirnya laki-laki ini duda lagi. Karena digugat cerai terus. Suatu hari dia ingin membersihkan namanya. Bahwasanya perceraian terjadi bukan salah dia. Salah perempuan-perempuan itu, kata dia. Pulang dari masjid, dia bawa kawannya. Abdullah bin Abil Arqam, dibawa ke rumahnya. Syuf, dengarkan ya. Engkau dengarkan bagaimana istriku. Datang sang suami Ibn Abi Abza mengatakan, Ibn Abi Azra, bukan Ibn Abi Abza, Ibn Abi Azra. Dia tanya kepada istrinya, anshuduki billah, demi Allah aku minta sama engkau pernyataan. Nih suami kadangkala juga ada yang bertanya pertanyaan nggak perlu dijawab, tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Anshuduki billah, atuhibbinani, engkau cinta nggak sama aku? Kata sang istri, udahlah, jangan tanya itulah, ngomong yang lain. Akhirnya tetap maksa sang suami. Akhirnya sang istri karena suaminya minta dengan nama Allah, kata istrinya, enggak. Kalau engkau tanya aku cinta sama engkau, enggak. Akhirnya laporlah orang ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Dibawa saksinya, nih, Amirul Mukminin, tuh, istriku itu nggak cinta sama aku, kata dia. Gimana aku mau hidup sama orang yang tidak mencintaiku? Akhirnya istrinya dipanggil sama Umar bin Khattab. Ketika datang istrinya ditanya, "Anti, engkau yang ngomong, engkau nggak cinta sama suamimu?" Kata dia, "Ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah." Wahai Amirul Mukminin, dia itu minta sama aku dengan nama Allah gitu. Lalu perempuan ini sadar, boleh aku bohong? Boleh aku dusta? Kata dia. Kata Umar, ikdzibi, nggak apa-apa bohong kau. Ternyata ada bohong yang diperbolehkan. Bohong antara suami istri yang berkaitan dengan rayu merayu, cinta mencinta ya. Suami ditanya sama istrinya, "Bang, engkau cinta nggak sama aku?" Allah, nggak ada perempuan lain di hatiku kecuali dirimu. Padahal dia mau nikah lagi cuma. Bohong dia sebenarnya. Tapi untuk urusan yang seperti itu nggak apa-apa. Nggak ada. Engkau kalau belah dadaku, ada namakumu terukir di sana. Siapa yang suka diomongin kayak gitu sama suaminya? Oh, kadang-kala istrinya ngomong gombal bang. Umar mengatakan kepada perempuan, boleh kau bohong. Ketika ditanya sama suamimu, cinta, cinta. Sayang, sayang. Kau pengen mati sama aku? Iya, mati bersamamu. Sampai surga, sampai surga. Padahal di hatinya enggak. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, jemaah, ini pesannya. Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Kenapa? Karena kita hidup di dunia bukan untuk bersenang-senang. Mata'un qalil. Kesenangan dunia ini sedikit. Kita makan apa nanti? Makan apa? Soto? Soto Banjar. Soto Banjar. Baik, bayangkan ya, makan soto Banjar dengan kita BAB. Nikmat mana aja? Kalau dikasih makanan enak lalu Allah katakan nggak bisa BAB. Apa yang terjadi? Wallahi soto Banjar nggak ada rasanya. Kita akan ke dokter. Oh harus operasi, kita akan operasi. Itulah kehidupan dunia jemaah. Bukan tempat bersenang-senang, tempat berjuang. Maka semua kenyamanan yang ada di dunia itu berbalut kesedihan, tangisan, berbalut ketidaknyamanan. Karena kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat bersenang-senang ada namanya surga. Maka ketika seorang bertanya kepada Imam Ahmad mengatakan, "Ya Imam, matarraha Imam, kapan istirahat? Kapan istirahat?" Capek hidup di dunia ini. Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara.
Ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus kayak gini, wajib seperti itu, capek. Kapan istirahat? Kata Imam Ahmad, fi awwali qadamin tadauha fil jannah. Ketika engkau meletakkan kakimu di surga, baru istirahat. Makanya kembali kepada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta, sedikit. Terus kenapa kok orang-orang bertahan dalam rumah tangganya? Coba seorang anak tanya sama ibunya. Siapa yang bapaknya suka marah-marah, tanya sama ibunya, Mak kok mau bertahan sama bapak kayak gitu? Ya, kesian bapaknya, nah sudah tua. Kalau bisa dibungkus, emak bungkus bapakmu itu. Cuma kesian. Kesian yang membuat dia bertahan, bukan cinta. Dan kebanyakan kalau sudah tua-tua ini yang ada kesian. Ada suami yang kesian sama istrinya, istri kesian sama suaminya. Ana bertemu dengan satu orang, ya suaminya sudah umur 70 tahun, 72. Udah pakai tongkat, udah tua. Istrinya 62, 65. Tapi istrinya kuat. Istrinya gugat cerai suaminya. Punya usut, ternyata istrinya mau balas dendam sama suaminya. Suaminya ini zalim, Ustaz. Zalim. Sekarang dia sudah tua renta, dia butuh sama anak katakan selamat tinggal. Enggak, sudah, anak capek ngurusin orang tua ini, Ustaz. Jemaah, rumah tangga itu sedikit yang dibangun di atas cinta. Walakinnan nas, kata Umar bin Khattab, yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu bergaul dalam rumah tangga karena dia muslim. Saya orang Islam, saya disuruh berbuat baik kepada kucing. Muslim disuruh berbuat baik kepada anjing pun kita disuruh berbuat baik, jemaah. Bagaimana seorang pelacur ngasih minum anjing masuk surga? Masa sama suaminya, bapak anak-anaknya dia tidak berbuat baik? Masa nih orang yang dulu muda, kerja capek buat anak, sekarang anak mau tinggalkan dia? Enggak. Mereka bergaul karena Islam dan diperintahkan untuk berbuat baik. Maka prinsip pertama membangun rumah tangga itu takwa. Bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu tatkala seorang hendak menikah, kata Nabi SAW, perempuan itu dinikahin karena apa aja? Nah, karena 4 hal. Siapa yang mau jawab? Nah, fadhal. Mana mic-nya? Kasih mic-nya. Ini yang kecil-kecil jangan ngomongin masalah kriteria istri. Mereka mau musyawarah juga, mau kerja kelompok jemaah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Siap. Yang pertama karena kedudukannya. Karena kedudukan apa nih? Nasabnya. Ya. Siap. Lalu kecantikannya. Karena kecantikannya. Hartanya. Hartanya. Terus terakhir agamanya. Agamanya. Ini udah nikah. Siapa namanya? Nabil. Nabil waktu nikah pilih yang mana? Belum nikah. Oh, mau pilih yang mana ini? Agamanya. Nggak empat-empatnya. Empat ya, kalau bisa. Berat kayaknya. Bonus. Masya Allah. Fadol Nabil, maju ke depan. Kasih hadiah. Masya Allah. Anak kasih 2 buat Nabil, 1 buat Nabil, 1 buat harimnya nanti kalau zuhur. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ada yang mau ngambil mantu Nabil ya mah? Iya, karena 4 hal. Karena darah bangsawan. Karena nasabnya mulia. Yang kedua, karena hartanya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya. Kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin punya rumah tangga yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, bukan cuma bahagia tapi bahagia, damai, tentram, fadfar bidzatid din, cari yang agamanya baik. Tuh perempuan gak akan selingkuh ditinggal suaminya. Tuh perempuan akan jaga kehormatan dirinya. Tuh perempuan akan taat dan nurut. Tapi kalau menikah karena cantik, berapa lama kecantikan perempuan itu bertahan? Bapak-bapak yang sudah nikah ini, istrinya sampai kapan cantik?
Sampai sekarang, oh Masya Allah, masih, tapi istri tetangga lebih cantik, Ustaz. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kecantikan itu, kecantikan perempuan itu bertambah apa berkurang? Bapak-bapak, bertambah apa berkurang? Diem bapak-bapak, takut dia. Terus teranglah. Bertambah apa berkurang? Berkurang kan semangat bapak. Turun bapak. Oh Masya Allah. Iya. Marah. Oh nggak setuju ibu. Padahal benar kan pak? Jujur bapak ini. Iya, kecantikan perempuan itu turun. Bahkan ini ada sebuah rahasia yang Anda sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Rahasia, seorang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Seorang melihat sesuatu yang belum dia miliki itu tidak dalam wujud aslinya. Dia melihat dengan emosi. Contoh, seorang yang kepingin mobil. Ada yang kepingin mobil, mungkin apa mobil yang bagus-bagus di sini? Mini Cooper umpamanya. Ada Mini Cooper. Setiap lewat mobil itu, ya Allah, kapan aku punya? Lewat lagi kapan? Sampai dia beli jemaah. Ketika dia beli, dia taruh di garasinya. Bagaimana perasaan dia? Seneng. Dia liatin tiap hari, sehari, 2 hari, dimandiin, dibersihin. Dapat sebulan. Bagaimana perasaan dia? Biasa aja. Biasa. Begitu pula dengan istri yang cantik. Sebelum menikah, baru lewat depan rumah, Allahu Akbar. Ya Allah, anaknya siapa ini? Lihat sandalnya cantik. Jangan lihat orangnya, sandalnya. Allahu Akbar. Ini sandalnya fulanah, kata dia. Setelah menikah, sebulan 2 bulan dilihat istrinya, kok biasa-biasa aja ya. Istrinya keluar dari kamar mandi pakai anduk doang, biasa aja. Padahal kemarin tidak. Begitu pula kita dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa Nabi SAW mengatakan cari yang agamanya baik? Karena kecantikan dalam beragama bisa nambah. Tapi kalau kecantikan fisik, ya mau dirawat kayak apa, keriput ya keriput. Karena sudah tua dia. Bertambah umurnya, dia mau pakai bedak, mau 2 cm, mau 3 cm, ya udah dia bakal tua. Itu yang namanya kecantikan fisik. Tapi kalau kecantikan agama, tambah hari bisa bertambah. Nih istri ana Ustaz, waktu ana nikah dia cuma sholat 5 waktu. Sekarang 5 waktu plus sholat duha, plus sholat malam, tambah cantik. Ketika ana nikah Ustaz, dia biasa-biasa aja. Sekarang jadi nurut Ustaz. Di sini suami akan semakin cinta. Kalau cuma melihat wajah, banyak di luar sana yang lebih cantik dari dia jemaah. Banyak di sana. Dan selalu tadi, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal tetangga juga ngelihat istri kita sama kayak gitu. Kok kayaknya lebih cantik istrinya fulan. Maka ingat, menikah karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat At-Tolaq dalam Al-Quran, Taib, anda mau tanya nih, Al-Quran itu terdiri dari berapa surat? 6. Ayo. Angkat tangan yang mau jawab. 114, Masya Allah, kasih hadiahnya. Kirim ke sana, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ibu-ibu, Al-Quran terdiri dari berapa surat? Mak-mak, diam aja. Yang diterangkan surat Yasin, Al-Fatihah, sama apa lagi? Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Al-Quran itu 114 surat. Al-Quran ini surat cinta dari Allah kepada kita, supaya kita hidupnya bahagia. Di antara 114 surat itu ada satu surat namanya surat At-Tolaq, surat perceraian. Nggak ada surat pernikahan, nggak ada.
yang ada surat perceraian. Kenapa? Kalau pernikahan orang sudah siap untuk mengumumkan pernikahannya di depan orang banyak. Tapi ketika bercerai, ada yang dia undang. Siapa yang pernah dapat undangan perceraian? Alhamdulillah Ustaz, ana dapat undangan perceraian. Insya Allah, yang diundang 100 orang. Ada? Nggak ada. Karena itu kesedihan. Di surat At-Thalaq ini, Allah 5 kali menyebutkan takwa. Itu menunjukkan prinsip dasar utama rumah tangga itu takwa. Contoh nih yang ada di ayat ke-1 dari surat At-Thalaq, Allah mengatakan ya ayyuhan nabi. Awal Allah mengatakan di surat At-Thalaq ini ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Padahal sebenarnya yang dipanggil itu kita. Tapi Allah ingin mengatakan kepada Nabi agar umatnya yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita semua ngaku-ngaku. Buktikan engkau. Kalau engkau umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, apabila kalian, habis Nabi dikatakan kalian, apabila kalian hendak menceraikan wanita, maka ceraikan wanita itu di masa iddah mereka. Lalu kata Allah, wa ahsul iddah, hitung masa iddah itu. Wattaqullaha rabbakum, takutlah, bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian. Ana mau tanya sama emak-emak ini. Apa hukumnya kalau suami menceraikan istri dalam kondisi hamil? Mama. Ibu-ibu. Apa hukumnya? Ini udah nikah berapa tahun? Apa hukumnya suami menceraikan istri dalam kondisi hamil? Zalim nggak suaminya? Ibu-ibu, suami menceraikan istri dalam kondisi hamil, suami zalim apa enggak? Zalim. Bapak-bapak, apa hukumnya bapak menceraikan istrinya dalam kondisi hamil? Zalim apa enggak? Zalim. Padahal itu yang sunnah. Bayangin kan? Itu yang sunnah. Kenapa itu dikatakan sunnah? Karena ini berkaitan dengan masa iddah. Jadi suami yang menceraikan istrinya dalam kondisi hamil itu nunggunya lama, supaya suami mikir, masa engkau ceraikan istrimu? Itu anakmu ada di perut dia. Kalau kondisi hamil, umpamanya hamil 2 bulan, diceraikan sama suaminya, iddahnya berapa bulan? Sampai lahir. Sampai lahir iddahnya. Jadi suami ini memang disuruh menceraikan dengan berfikir dia. Jadi menceraikan yang sesuai dengan syariat itu menceraikan istri di masa iddahnya. Yaitu istri ketika hamil, sedangkan masyarakat beranggapan zalim ini. Masa istrinya hamil diceraikan? Kemana perasaannya? Kemana imannya? Padahal itu yang sesuai dengan agama. Agama ini nggak pakai perasaan, pakai apa? Perintah Allah. Baik. Yang kedua, menceraikan istri dalam kondisi suci, belum dihubungin. Itu sunnah. Jadi dalam Islam itu bukan marah cerai, enggak. Suruh mikir, benar nggak ini sudah layak diceraikan? Oh ternyata belum Ustaz, dia lagi datang bulan, nggak boleh diceraikan. Kalau dia menceraikan, zalim dan berdosa, dan dia perlu merujuk istrinya. Kemudian, jadi yang sunnah itu menceraikan istri dalam kondisi hamil atau menceraikan istri dalam kondisi suci, belum disentuh, belum dihubungin. Kalau dia sudah dihubungi, nunggu. Jadi suami ini marah sama istrinya. Naudzubillah, di masyarakat kadang-kala jamaah, malam hari habis dihubungi, pagi diceraikan. Itu ada di masyarakat. Ini yang zalim engkau.
Kalau engkau niat menceraikan istrimu, tunggu dulu. Engkau memang benci, nggak suka, tunggu dulu. Tunggu kapan? Tunggu dia suci dan engkau tidak hubungin. Baru engkau katakan, aku ceraikan dirimu. Tapi kebanyakan kita karena nggak belajar agama lagi. Orang menikah karena suka, bukan karena takwa. Itu yang terjadi di masyarakat. Berantakan. Nah, Allah katakan bertakwalah, takut sama Allah kalian. Memang tetangga nggak tahu bagaimana dia menceraikan istrinya, tapi Allah tahu bagaimana ketika dia menceraikan istrinya. Kemudian Allah katakan waman yattaqillah di ayat kedua dari surat At-Talaq. Allah sebutkan lagi takwa. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Nih, dalam rumah tangga mesti ada masalah. Siapa rumah tangganya yang nggak ada masalah? Semuanya. Rumah tangga Nabi SAW piring pernah pecah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di rumahnya pernah piringnya pecah, aman insya Allah. Makanya kalau nggak kepingin pecah, ganti piringnya pakai piring plastik. Jadi kalau lihat istrinya suka marah, udah kasih piring plastik. Fadhol. Allah katakan, waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Jadi ketika ada masalah, kemana seharusnya kita lari? Ke Allah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Kadangkala perceraian tidak bisa dihindari. Sebagian perempuan kalau diceraikan oleh suaminya stres, depresi. Dia kebingungan gimana Ustadz, anak-anak Ustadz. Anak ini hanya ibu rumah tangga. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Rizki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kebanyakan kita itu berpikiran rizki itu dari siapa? Dari suami. Sebagian kita berpikir rizki anak karena anak bekerja keras, karena anak seorang insinyur, karena anak orang yang pintar, karena anak punya perusahaan. Ingat yang kasih rizki Allah. Berapa banyak yang punya ribuan perusahaan bangkrut. Orang yang bertakwa tenang hidupnya. Suaminya mati, mungkin suaminya mendolimin dia, dia bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Ada perempuan-perempuan yang suaminya tidak memberikan nafkah. Gimana Ustaz menghadapi suami kayak gini Ustaz? Bertakwa kepada Allah. Kalau engkau terus nuntut sama suami, kalau suami ngasih, alhamdulillah. Biasanya yang ada berantem. Kesian sama anak-anak. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di antara rizki dari arah yang tidak disangka-sangka itu ya hadiah. Mungkin orang tua mati, rizki apa enggak jamaah? Orang tua mati, warisan nih, alhamdulillah. Kalau bicara sedih, naam, tapi di situ ada rizki yang tidak disangka-sangka. Kadangkala orang tua anaknya mati, anaknya orang kaya mati, belum nikah anaknya. Siapa yang mewarisinya? Bapak sama ibunya. Yang jelas serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Terus Allah juga mengatakan waman yattaqillah di ayat keempat, Allah katakan waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Itu prinsip pertama. Makanya kalau mau menikah, carilah lelaki yang soleh, carilah wanita yang soleha. Pernah datang kepada Hasan al-Basri seorang bapak. Dia mengatakan, ya Aba Sa'id, putriku ini banyak dilamar orang. Ya, sebagian orang tua punya putri Masya Allah yang ngelamar banyak. Terus apa nasihat? Dengan siapa aku nikahkan? Milih yang mana? Mungkin orang tua akan berpikir, oh fulan kaya, fulan tampan. Kata Hasan al-Basri, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau nikahkan putrimu kecuali sama orang yang takut sama Allah, yang bertakwa sama Allah. Loh kenapa? In ahabbaha akramaha. Kalau dia cinta sama putrimu, maka dia akan memuliakan putrimu. Wa in kariha, kalau dia benci sama putrimu,
Bagaimana? Lam yadlimha. Itu laki tidak akan mendolimi putrimu, karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian prinsip yang kedua, membangun rumah tangga itu dengan berbuat baik. Jadi dalam bermuamalah jamaah, dalam Islam ini, biasanya kan kita sering dengar, engkau berbuat baiklah kepada orang lain agar orang lain berbuat baik kepadamu. Engkau tersenyum kepadaku, aku tersenyum kepadamu. Engkau memuliakan aku memuliakan dirimu. Ini prinsip yang ada di masyarakat. Dalam Islam enggak. Lebih dari itu. Nabi SAW sampai mengatakan, silman qata'ak. Nih, biasanya dalam keluarga terjadi pemutusan silaturahim. Fulan nggak lagi menegur kita. Kadang-kala masalah-masalah harta. Kata Nabi SAW, sambung yang memutuskan hubungan kepadamu. Yang terjadi banyak di masyarakat, engkau berkunjung ke rumahku, aku berkunjung ke rumahmu. Engkau kirim parcel buat aku kirim parcel kepadamu. Biasanya seperti itu. Kata Nabi SAW, sambung orang yang memutuskan hubungan. Yang nggak mau menegurmu, nggak mau datang ke rumahmu, nggak mau telepon engkau yang telepon. Nggak ada urusan, Ustaz dia lebih muda, seharusnya dia yang tahu diri. Nggak ada. Memang dia harusnya kayak gitu. Tapi bagaimana ketika dia memutuskan hubungan? Kita katakan selamat tinggal, lah. Islam nggak kayak gitu. Sambung orang yang memutuskan hubungan samamu. Wa ahsin ila man asa'a ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini Islam. Jadi dalam berumah tangga, jangan selalu mengatakan, kadang-kala seorang perempuan mengatakan, Ustadz, hadis-hadis yang berkaitan dengan taat sama suami, itu kalau suami baik Ustadz. Suami kayak gitu, na'udzubillah, anak gak mau nurut sama dia. Ini terjadi dalam rumah tangga. Padahal gak kayak gitu prinsipnya. Suamimu berbuat buruk kepadamu, engkau berbuat baik sama dia. Ini perintah Allah. Apa kata Allah Azza wa Jal? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Ini prinsip Islam. Jadi orang berbuat baik sama kita, kita berbuat baik sama dia, ya memang biasa. Tapi orang berbuat buruk sama kita, kita berbuat baik sama dia, ini spesial jamaah. Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Kalian dalam kehidupan rumah tangga jangan melupakan keutamaan di antara kalian. Melihat kepada kelebihan bukan melihat kepada kekurangan. Ya, sering ana sampaikan, istrimu bukan bidadari dan engkau bukan malaikat. Enggak. Makanya Nabi SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina. Jangan seorang suami yang beriman benci sama istrinya beriman. Istrinya beriman, bertakwa kepada Allah, cuma namanya perempuan, ada yang cerewet. Bapak-bapak, ada yang istrinya tidak cerewet? Bapak-bapak, kayaknya senyum-senyum semua. Nah, ibu-ibu ada yang gak cerewet di sini? Alhamdulillah, bapak-bapak harus bersyukur istrinya cerewet. Anak-anak kita bisa ngomong karena siapa? Karena emaknya cerewet. Coba emaknya diem, gak bisa ngomong tuh anak. Karena bapak-bapak ngajak ngomong anaknya jarang. Emak-emak ini anaknya belum bisa ngomong, masih digendong, diajak ngomong aja. Aduh, kok cantik ya ini itu, si anak melongo lihat emaknya. Itu emakmu, alhamdulillah. Jadi wajar yang seperti itu. Kata Nabi SAW, jangan benci istrimu yang beriman. In kariha minha khuluqan, kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, selama tidak melanggar agama Allah, ya hanya untuk pelayanan. Kadangkala suami datang, istri masih pakai daster ya. Datang, ya Allah, ini istri apa ART ini, dilihat kadangkala seperti itu. Ada yang kayak gitu di rumah umpamanya, nggak suka, tapi dia sabar. Kalau dia benci dengan sebagian perilakunya, bukankah ada perilaku lain yang dia cintai? Maka melihat kepada kelebihan.